bersama Krisna. Pitutur Luhur Jawa, ajaran dan pedoman hidup orang Jawa yang penuh makna. Tentu bersama dengan saya Krisna. Episode pertama, saya akan ambilkan salah satu pitutur Jawa yang sering dikaitkan dengan upaya untuk belajar beribadah. Pitutur Luhur Jawa kali ini adalah rubuh-rubuh gedang. Ya, rubuh-rubuh gedang. Anda mungkin pernah mendengar istilah ini ya, rubuh-rubuh gedang. Gedang atau di sini berarti pohon pisang. Kemudian rubuh artinya roboh atau ambruk. Nah, rubuh-rubuh gedang sendiri sebenarnya bermakna mengerjakan suatu pekerjaan tanpa mengetahui maksud dan tujuannya, sehingga hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengetahui, kemudian juga tanpa memahami dan tanpa punya dasar ilmu. Jadi hanya ikut-ikutan saja. Nah, apakah sekarang banyak fenomena semacam ini? Hanya rubuh-rubuh gedang saja, alias hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain tanpa tahu dan paham apa maksudnya? Ya, banyak sekali ya. Anda mungkin juga bisa melihat fenomena sosial di sosial media. Bagaimana banyak orang yang asal memberikan pendapat, komentar, tulisan yang bahkan mereka sendiri bisa jadi sebenarnya tidak memahami, kemudian juga tidak tahu dasar ilmunya, kemudian tidak ngerti temanya apa, dan hanya ikut-ikutan. Tentu kalau ini berlangsung terus akan menjadi sebuah diskusi yang tidak produktif dan hanya berdasarkan suka atau tidak suka, sehingga banyak kemudian muncul caci maki, cela-mencela, dan juga sharing tanpa saring. Sebuah ujaran rubuh-rubuh gedang yang kemudian mempunyai makna yang negatif, yang maknanya jadi hilang atau kemudian turun menjadi peyoratif. Nah, apakah ujaran rubuh-rubuh gedang ini selalu bermakna negatif? Mungkin Anda masih ingat ketika anak-anak, Anda mungkin masih ingat dengan apa yang dikatakan orang tua ketika kita masih belajar sembahyang atau belajar sholat. Ya wes, rapopo, rubuh-rubuh gedang dhisik, sing penting sholat. Ya sudah, tidak apa-apa. Rubuh-rubuh gedang dulu, yang penting sholat. Nah, ini adalah ajaran rubuh-rubuh gedang yang kemudian dimaknai menjadi hal yang positif. Ketika kita memulai belajar sembahyang dengan hanya mengikuti gerakan sholat dari imam, tidak mengerti bacaannya, kemudian juga tidak mengerti doanya, bahkan juga tidak tahu artinya apa, benar-benar hanya mengikuti. Tapi ini adalah sebuah pelajaran awal untuk kemudian anak-anak belajar dan membiasakan bagaimana sholat yang benar, kemudian juga gerakan yang benar, bacaan yang benar, dan tentu pemahamannya. Ujaran rubuh-rubuh gedang akhirnya menjadi ajaran dari orang tua untuk mengajari anak-anak belajar sembahyang, beribadah, dan sholat dari sejak kecil. Dengan membiasakan dari rubuh-rubuh gedang, anak-anak akan mengenal, mengerti, dan memahami tata cara beribadah dengan benar. Rubuh-rubuh gedang akan bermakna negatif atau positif, tinggal bagaimana kita memaknai ajaran ini. Saya Krisna untuk seri Pitutur Luhur Jawa. Simak terus Pitutur Luhur Jawa melalui YouTube dan podcast Krisna Mula Warman Channel. Matur nuwun.